Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thayyibah Wahyu Famelia dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Muhammadiyah Bojonegoro dengan NIM 233169010013. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya debatkan pada mata kuliah Ekonomi Kesehatan semester 2. Materi yang saya sampaikan meliputi 1. Batasan, lingkup, dan peran manajer kesehatan. Yang kedua, evaluasi ekonomi kesehatan. Yang ketiga, panduan review jurnal. Selamat menyaksikan. Batasan, lingkup, dan peran manajer kesehatan. Batasan dalam manajemen kesehatan mengacu pada keterbatasan yang dihadapi oleh manajer kesehatan dalam mencapai tujuan organisasi. Batasan ini dapat berupa 1. Batasan fungsi perorganisasian. Batasan ini mengacu pada keterbatasan dalam mengorganisasi sumber daya dan struktur organisasi untuk mencapai tujuan kesehatan. 2. Batasan implementasi. Batasan ini mengacu pada keterbatasan dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi kesehatan, termasuk keterbatasan sumber daya dan keterbatasan teknis. 3. Batasan sistem. Batasan ini mengacu pada keterbatasan dan sistem kesehatan, termasuk keterbatasan infrastruktur, sumber daya, dan teknologi. Lingkup. Lingkup manajemen kesehatan mengacu pada ruang lingkup yang ditempati oleh manajer kesehatan dalam mencapai tujuan organisasi. Lingkup ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen strategik dan manajemen operasional. Peran manajer kesehatan. 1. Koordinasi. Manajer kesehatan harus dapat mengkoordinasikan sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan kesehatan. 2. Integrasi. Manajer kesehatan harus dapat mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan, termasuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian. 3. Sinkronisasi. Manajer kesehatan harus dapat mensinkronisasi berbagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan kesehatan. Pembangunan kesejahteraan dan kesehatan. Pembangunan kesejahteraan dan kesehatan adalah topik yang terkait erat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan dan kesehatan. 1. Pembangunan dan kesejahteraan adalah dua konsep yang saling terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan kesejahteraan melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Fasilitas kesehatan dan aksesibilitas adalah faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan poliklinik memainkan peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Tujuan nasional dan pembangunan kesehatan di Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan ini, pembangunan nasional harus dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Konsep MDGs Kesehatan. Apa itu MDGs Kesehatan? Jadi MDGs adalah upaya bersama antara 189 negara anggota PBB yang ditetapkan pada tahun 2000 untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama. Setidaknya ada 3 tujuan yang berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama, menurunkan kematian anak. 2. Meningkatkan kesehatan ibu. 3. Mengendalikan penyakit menular. Materi yang kedua yaitu evaluasi ekonomi kesehatan. Apa itu evaluasi ekonomi kesehatan? Jadi,
Evaluasi ekonomi kesehatan adalah sebuah alat yang membantu dalam pengambilan keputusan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan berdasarkan biaya dan hasil. Untuk biaya sendiri memiliki 3 jenis. Yang satu, biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan intervensi. 2, biaya tidak langsung adalah biaya yang terkait dengan berkurangnya produktivitas karena pengobatannya. 3, biaya tak berwujud, bersifat subjektif seperti sakit, penderitaan, kesedihan karena penyakit atau pengobatan. Biaya ini dinilai secara moneter. Jenis-jenis evaluasi ekonomi. 1. Minimalis biaya. Digunakan ketika hasil atau produk dari intervensi sama, sehingga yang dibandingkan hanya biayanya saja. Kedua, efektivitas biaya. Membandingkan intervensi dengan hasil kesehatan yang sama. Ketiga, analisis utilitas. Membandingkan biaya per quality sebagai intervensi yang berbeda. Keempat, manfaat biaya, yang mengukur biaya dan hasil dalam bentuk moneter. Evaluasi ekonomi cukup rumit untuk dilakukan, maka memerlukan berbagai perhitungan dan penyesuaian statistik. Stratifikasi menyesuaikan perbedaan kelompok pasien, diskon untuk mempertimbangkan biaya. 2. Manfaat yang terjadi di waktu yang berbeda. 3. Analisis sensitivitas untuk menguraikan ketidakpastian dalam data. Materi yang ketiga, panduan dalam mereview jurnal. Apa sih itu review atau resume jurnal? Jadi, resume jurnal adalah ringkasan singkat dari berbagai artikel ilmiah atau jurnal yang disusun untuk memberi gambaran umum tentang isi jurnal tersebut. Dikutip dari Sampurna University, tujuan utama dari pembuatan resume jurnal adalah untuk membantu pembaca memahami dengan cepat tanpa harus membaca keseluruhan jurnal. Format yang ada dalam resume jurnal ada judul, nama judul, volume dan halaman, tahun, penulis, reviewer, tanggal, tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, definisi operasional variable dependent, cara dan alat ukur variable dependent, definisi operasional independen, langkah penelitian, hasil penelitian, kekuatan penelitian, kelemahan penelitian, dan terakhir ada kesimpulan. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video saya hingga selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.